Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Sosebila dengan NIM J1 channel 21200. Di sini saya akan mempresentasikan em, perkembangan awal akuntansi, sejarah akuntansi, perkembangan akuntansi syariah, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Baiklah, yang pertama yaitu perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran yang absolut. Perkembangan akuntansi dengan domain arithmetic quality-nya sangat ditopang oleh arithmetic, algebra, mathematics, and algorithm. Pada abad ke-9 Masehi, ilmu ini lebih dahulu berkembang sebelum perkembangan bahasa. Sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka siapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Menurut Vernon Kam tahun 1990, ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme Barat. Namun, setelah dilakukan penelitian sejarah dan arkeologi, ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini sudah dikenal akuntansi. Menurut Lidcole dalam Boydon tahun 1959, perkembangan akuntansi di suatu lokasi tidak hanya disebabkan oleh masyarakat di lokasi itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan pada saat atau periode waktu tersebut dan dari masyarakat lainnya. Majunya Majunya peradaban sosial budaya masyarakat Arab waktu itu transform tidak hanya pada aspek ekonomi atau pada perdagangan saja, tetapi juga pada proses transformasi ilmu pengetahuan yang berjalan dengan baik. Selain aljabar dan al-Khawarizmi atau logaritma, masih ada cabang ilmu lain yang juga telah berkembang seperti ilmu kedokteran dari Ibnu Sina, Avicenna, kimia yang menjadi karya Ibnu Rushd, atau Averroes, ilmu ekonomi Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Perkembangan akuntansi syariah. Tinjauan historis ya, Tinjauan historis yang membahas tentang latar belakang kemunculan akuntansi syariah tidak lepas dari tinjauan kondisi akuntansi yang ada di tanah Jazirah Arab sebelum Islam. Dalam literatur sejarah peradaban bangsa Arab, perhatian bangsa Arab sangat besar terhadap perdagangan. Karena itu, mereka telah menggunakan dasar-dasar penggunaan akuntansi yang bertujuan untuk menghitung transaksi mereka serta mengetahui perubahan-perubahan dari jumlah aset. Jadi konsep akuntansi waktu itu dapat dilihat pada yang yang pembekuan yang berdasarkan metode penjumlahan statistik yang sesuai dengan aturan penjumlahan untuk mengerjakan pembukuan ini. Ada yang dikerjakan oleh pedagang sendiri, ada juga yang menyewa akuntan khusus. Pada waktu itu, seorang akuntan disebut katibul amwal. Prosedur dan istilah yang digunakan. Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariat tidak lepas dari pengembangan Islam, kewajiban mencatat transaksi non-tunai sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 mendorong umat Islam untuk melindungi terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat. Dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama pada zaman itu. Sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktekkan dalam dunia Islam seperti istilah jurnal telah terlebih dahulu digunakan ketika masa Khalifah Islam dengan istilah jarida untuk buku catatan keuangan. Prinsip akuntansi syariah sebagai berikut. Yang pertama itu ada prinsip pengungkapan penuh, ada prinsip konsistensi, prinsip dasar akrual, prinsip nilai tukar yang sedang berlaku, dan prinsip perbandingan. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang digunakan oleh pemerintahan Italia. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab dan selalu menjadikan karya Pisa sebagai rujukan. Baiklah, sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.